hafal pertanyaannya aku. Segitu banyak pertanyaan. Kalau jawabnya enak. Kalau TBC paru itu dibagi jadi dua, gejala lokal sama gejala sistemik. Ya. Mitos nih, kadang TBC itu penyakit turunan, bener nggak? Mitos. Mitos nih, nggak bener ya? Sebenarnya bukan begitu sih prinsipnya. Salam sehat untuk kita semua, selamat datang di Ngopi, ngobrol pintar bareng Rumah Sakit Umum Negara. Seperti biasa, saya Om Frans akan menemani Sobat Ngopi semua untuk kita bisa berbincang-bincang seputar topik-topik yang menarik seputar kesehatan, langsung dari ahlinya. Baik Sobat Ngopi, kali ini kita akan membahas topik atau suatu penyakit yang masih menjadi momok atau masalah besar di Indonesia, terutama masalah kematiannya, termasuk salah satu yang tertinggi di dunia, yaitu TBC atau tuberkulosis. Baik Sobat Ngopi, bersama kita sudah ada narasumber Dr. Kadek Widyaniti SPP. Kita akan bahas tuntas tentang gejala pengobatan dan pencegahan penyakit TBC ini. Selamat datang Dok. Selamat datang di Ngopi. Bagaimana kabarnya Dok? Baik Om Frans. Kabar Oke. baik. Kabarnya Beli Frans gimana? Sehat-sehat juga Dok, selalu semangat. Ya. Oke. Dokter, kita langsung saja. TBC seperti kita ketahui bersama itu kan merupakan masalah yang masih menjadi momok untuk kesehatan di Indonesia, bahkan di dunia juga kan, termasuk salah satu menimbulkan kematian tertinggi juga Dok ya. Betul. Nah langsung saja, TBC itu apa sih Dok sebenarnya? Oke. TBC itu adalah salah satu penyakit infeksi paru yang sifatnya menular ya. Jadi tuberkulosis itu penyebabnya adalah, nama kumannya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi merupakan suatu penyakit penular, bukan penyakit turunan. Berarti bukan turunan Dok ya? Bukan turunan, seperti itu. Jadi penyakit TBC ini umumnya memang menyerang paru, tapi ada juga yang menyerang di luar paru. Bukan hanya paru? Bukan hanya paru. Jadi di luar organ paru itu contohnya apa? Kayak TBC otak, ya, TBC kelenjar, kemudian TBC ginjal, TBC usus, TBC sendi dan tulang dan jadi sebagainya. kuman itu menyerang organ-organ tersebut? Betul. Gejalanya akan sama juga timbul dengan yang paru? Tergantung, Oh, tergantung juga. organnya, organ yang terkena, seperti siap. Itu tadi Sobat Ngopi bahasan awal apa itu TBC Dok ya. Pertanyaan saya, bisa menular? Bisa, sangat kok bisanya bisa. ngegas banget, Jadi, bisa banget ya. Jadi kalau TBC kan tadi saya bilang bagi dua, TBC yang mengenai organ paru, ya. kemudian organ di luar paru. Organ lain ya. Yang menular itu adalah TBC paru. Kalau TBC organ di luar paru, daya penularannya minimal, seperti itu. Ya. Yang paru bisa lebih maksimal dalam penularan Dok ya? Betul. Bagaimana cara penularannya Dok? Penularannya seperti apa? Nah, ini contoh, misal ada seseorang yang memang menderita TBC, sudah terkonfirmasi dahaknya positif. Iya. Nah, ketika batuk, ketika bersin, ketika bernyanyi, ketika berbicara, Selama dia buka mulut. Nah, ada percikan dahak dari air liur pasien itu mengudara di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau misalkan ada orang lain di sekitar penderita tersebut menghirup percikan dari dahak itu, nah percikan dahak itu akan masuk ke saluran pernapasan itu orang di sekitarnya. Membawa kuman itu? Betul, ya betul, akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, kalau misalkan nanti sistem pertahanan orang di sekitarnya, sistem pertahanan parunya tidak begitu bagus, nah si kuman itu akan berdiam di paru itu. Ya. Tapi kalau misalkan sistem pertahanan parunya bagus, nah kuman itu akan mengalir lewat sistem peredaran darah ataupun kelenjar. Nah, nanti lewat sistem peredaran darah itu, si kuman ini akan hinggap ke organ lain selain paru, seperti itu. Jadi sangat lengkap. Iya. Luar biasa jelasannya. Dok, nah berarti tadi dari droplet ya? Ya, betul. Ya? Nah, pertanyaan saya begini Dok, berapa lama droplet itu bertahan bisa menularkan Dok? Contoh begini, saya TBC nih, saya ngomong, mungkin ada droplet yang keluar, tapi belum ada orang nih. Nantinya setelah sekian menit atau sekian jam ada orang, apakah bisa kena atau tidak Dok? Oke,
Kalau misalkan orang tersebut tidak kontak dekat hanya 1 kali, misalkan ke ruangan tersebut, ya tidak akan menular. Tapi kalau misalnya kontak serumah, kontak erat dalam 2 minggu ke depan, 4 minggu ke depan, ya kemungkinan berarti akan. kontak rutin Iya itu betul. Ya kalau berarti, cuma sekali pertemuan gitu tidak. artinya kalau kita jalan-jalan nih ketemu nggak sengaja tidak. Risikonya kecil sekali Iya, betul. Oke, tadi sudah, apa TBC sudah, penularannya sudah, sekarang gejalanya dok. Yang paru deh, gejalanya seperti apa? Oke, kalau gejala, kalau misalkan dibagi jadi 2, jadi TBC paru dan di luar organ paru. Kalau TBC paru itu dibagi jadi 2, gejala lokal sama gejala sistemik. Kalau gejala lokal itu batuk, tentunya batuk. Hampir pasti itu ya? Hampir pasti batuk. Batuknya itu bisa batuk berdahak, bisa batuk kering. Nah, dahaknya itu bisa berwarna kuning, hijau, putih, atau bercampur darah. Ya, itu batuk. Berarti luas ya? Luas ya. Kemudian yang kedua, sesak napas. Nah, tidak semua pasien TBC itu mengalami sesak napas, tergantung. Kalau memang kerusakan parunya sangat luas ya, bercak-bercak di parunya cukup luas, nah itu akan berdampak berkomplikasi ke sesak napas. Kalau misalkan ada komplikasi TBC-nya sampai ke pembungkus paru, sampai menyebabkan komplikasi adanya cairan di pembungkus paru atau udara yang terperangkap di pembungkus paru, nah itu akan menyebabkan sesak napas. Jadi tidak semua pasien TBC itu akan mengalami sesak napas ya, tidak tapi selalu. batuk hampir pasti. Tapi batuk hampir pasti, ya. Kemudian yang ketiga, nyeri dada. Nah, nyeri dada juga seperti itu, ketika sudah berkomplikasi baru menyebabkan nyeri dada, ya. Kemudian gejala sistemik itu gejala umum. Ada demam, ada penurunan nafsu makan, ya, tanda-tanda infeksi, ada penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, keringat malam atau gobios di malam hari, ya, lemas, seperti itu, ya. Itu Jadi gejala sistemik. Saya nggak mungkin kayaknya. Semangat sekali salah. Ya, oke dok, gitu. saya tertarik tadi dengan batuk. Tadi dokter bilang batuk itu bisa dahak, bisa kering, dahaknya bisa putih, bisa kuning, bisa hijau, bisa berdarah juga kan. Nah, kita umum nih, masyarakat umum nih, gimana sih cara bedainnya nih, batuk nih kira-kira TBC atau tidak? Oke, tentunya tadi saya sudah jelaskan TBC itu kan ada beberapa gejala selain batuk. Ya, tentunya pasti ada disertai dengan gejala sistemik lainnya. Kemudian untuk konfirmasi batuknya itu kurang lebih 2 minggu ya atau lebih ya. Batuk yang lama ya. Batuk yang lama ya. Jadi 2 minggu atau lebih. Kemudian disertai dengan gejala sistemik dan tentunya harus kita juga istilahnya melakukan pemeriksaan penunjang lainnya gitu ya. Jadi hampir betul hampir tidak bisa lihat kasat mata gitu aja dok ya. Betul. Apalagi kalau misalkan ada kontak ya, kontak dengan penderita TBC, ya, itu lebih kuat lagi untuk meyakinkan kita. Untuk nah, pertanyaan tadi kan sudah sempat dokter singgung tentang pemeriksaan penunjang. Nah, untuk penegakan diagnosis TBC sendiri, pemeriksaannya seperti apa dok? Oke, gold standar emas untuk penegakan penyakit TBC ini adalah yang utama adalah pemeriksaan dahak. Ya, jadi pemeriksaan dahak ini sebenarnya dilakukannya di Rumah Sakit Umum Negara. Cuman kalau sampel-sampel dahak itu dari puskesmas sekitarnya itu akan merujuk sampel dahak itu ke Rumah Sakit Negara. Berarti puskesmas mengumpulkan dahak bisa betul. Tapi baiknya kan di sini sebenarnya ya. Ya memang mesin itu dikerjakannya di rumah sakit, mengumpulkan dahaknya di puskesmas, nanti ngerjainnya di rumah sakit seperti itu. Jadi kenapa penting pemeriksaan dahak ini sebagai pemeriksaan yang utama? Karena dari pemeriksaan dahak itu nanti kita bisa menilai ini benar enggak ada kuman TBC-nya. Di sana terbaca ya, terdeteksi enggak kuman TBC-nya. Kalau misalkan terdeteksi kuman TBC-nya, daya penularannya seperti apa? Bisa dipantau dari sana juga. Jadi apakah nanti ringan, sedang, atau sangat tinggi penularannya. Jadi kalau sangat tinggi penularannya, liur pun bisa terbaca tuh positif ya, karena alatnya sangat sensitif gitu ya, peka ya. Terus selain itu juga selain bisa mendeteksi kuman, daya penularan, kita juga mendeteksi nanti apakah si kuman TBC yang kita temukan ini masih sensitif nggak dengan obat yang ada di puskesmas. Karena kita membagi TBC itu ada 2 lagi, TBC yang sensitif dengan obat yang ada di program puskesmas. Ada TBC yang kebal obat, jadi nggak bisa kita pakai obat yang di puskesmas, harus dirujuk ke sini, ke rumah sakit, seperti itu. Dia berarti dia sudah lebih ganas dibandingkan. Ya, apa resisten enggak? Resisten. Ya, berarti harus dengan obat yang lain dok ya? Betul. Bisa seperti itu ya berarti ya? Betul. Nah selain dahak ini ada pemeriksaan lain dok? Kalau yang kedua, misal
Kalau hasil dahaknya negatif, ya kan kembali lagi pasien ke puskesmas. Nah, nanti dari puskesmas akan dirujuk ke poli paru untuk melakukan penunjang lainnya, Dokternya yaitu siapa? foto ronsen. Dokternya siapa di poli paru? Dokter Kade. Dokter Kade. Itu. Jadi pemeriksaan lanjutannya adalah foto ronsen. Oh, ada foto ronsen Ya. juga. Nanti kalau misalkan hasil dahaknya negatif, foto ronsennya mendukung ke arah TBC, ada namanya diagnosa TBC. Jadi tidak hanya berdasarkan dahak, jadi berdasarkan klinis dan foto ronsen. Oh begitu. Tadi Gitu. pendegakannya tidak hanya melalui dahak. Tidak, Oh, ya. oke, Jadi oke. pilihan keduanya foto ronsen. Foto ronsen dan kondisi klinisnya Iya, pasien betul, sendiri. klinis ya. Oke. Tuh. Sudah sangat jelas. Iya, iya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa saja yang berisiko terkena TBC, Dok? Oke, yang berisiko tentunya mereka yang kontak atau merawat pasien TBC Keluarga, tanpa Dok. prokes ya. Maksudnya tanpa prokes, nggak ada yang pakai masker nih di rumah, tapi ngerawat orang tua, ngerawat anak iya, gitu ya. paham. Jadi tanpa prokes ya, tanpa menggunakan Itu masker satu. ya. Ada lagi. Petugas kesehatan tentunya. Oh, malah kita Tegas sendiri, Dok, ya, ya? kita sendiri. Kemudian yang ketiga, mereka yang memiliki penyakit komorbid dengan sistem imun yang menurun. Oh, imun yang menurun, Contohnya mereka penderita diabetes, Oh. kemudian penderita gagal ginjal. Jadi tubuh tidak bisa melawan, Dok. Betul. Sakit apapun gampang masuk dari TBC, Dok, ya? Betul ya. Kemudian mereka yang mengidap kanker, ya kan sistem pertahanan tubuhnya menurun. Jadi dua yang beresiko ini, DM dengan gagal ginjal ini jadi program pemerintah saat ini. Jadi ketika kita mendapatkan pasien DM gagal ginjal di poli, diharapkan kita melakukan screening. Jadi temuan deteksi lebih dini untuk Lebih dini untuk, ya iya. betul seperti itu. Oke. Ya. Ngeri, Dok. Bisa disembuhkan nggak? Oh bisa, bisa. Jadi penyakit TBC ini bisa disembuhkan asal minum obatnya teratur, tepat dosis, tepat aturan, ya. Jadi butuh kerjasama antara dokter, para medis dan pasien Pasiennya untuk bekerja sendiri. sama. Plus keluarga juga. Plus Dok. keluarga, Jangan betul, lupa, dukungan Dok. keluarga. Dukungan keluarga seperti. Iya, iya. Nah, pengobatan sendiri seperti apa, Dok? Atau berapa lama pengobatannya? Atau Oke. seperti apalah kurang lebih? Jadi kalau TBC paru umumnya pengobatannya selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi nanti Tiap hari minum obat? tiap hari minum obat di waktu yang sama. Jadi kalau misalnya minumnya jam 8 malam, ya berikutnya harus jam 8 malam. Ya, seperti itu. Konstan terus Konstan, ya? Setiap hari? Setiap hari, tapi 1 kali sehari dalam sehari. Iya, ya, paham, malam tok ya. Jadi 2 bulan pertama nanti ya istilahnya fase awal atau tahap awal, nanti 4 bulan berikutnya disebut sebagai tahap lanjutan. Tahap lanjutan, ya. Kalau TBC di luar organ paru itu justru lebih panjang pengobatannya. Obatnya sama, prinsipnya obatnya Prinsipnya sama. cuman lama pengobatannya saja yang lebih panjang TBC di luar paru, seperti itu. Oh begitu, Dok. Nah, untuk di negara sendiri pasien yang dengan pengobatan rutin banyak, Dok? Untuk Jembrana, Jembrana, ya. laporan Jembrana kan kita sudah selesaikan di 2024. Yang 2025 ini kan belum Masih berjalan, ya? masih berjalan ya. Jadi angka itu semakin tinggi, Semakin angka tinggi, temuan kasus semakin tinggi. Jadi tahun 2024 oleh Dinas Kesehatan Jembrana melaporkan kasus itu dalam tahun 2024 itu 255 kasus. 2020. 255 kasus, sorry, 255 kasus Itu yang sedang pengobatan. yang sedang pengobatan. Yang sedang pengobatan. Sedangkan di tahun 2025 ini Juni sampai Juni itu laporannya sudah 119 kasus. Jadi masih ada 6 bulan ke 6 depan bulan, nih. ya. Jangan-jangan Itu baru semester awal ya? Iya, semester awal ya. Mudah-mudahan Jangan- sih tidak juga. tapi bukan berarti kalau kita menemukan kasus menjadi lebih banyak, artinya itu semakin tidak Tidak. bagus ya untuk Ya, Jembrana ya. paham. Justru deteksi kita berarti Bagus, semakin ya. bagus Deteksi gitu dini ya. Deteksi awal ya. ya, bahwa nanti kan memutus rantai penularan juga lebih bagus, pengobatan lebih juga cepat, lancar ya. ya. Angka kematian juga berharapnya sih menurun. Nah, angka kematian sendiri seperti apa di Jembrana, Dok? Angka kematian lumayan, biasanya ini pada kasus-kasus yang memang sudah mengalami komplikasi, terlambat mereka terlambat, datang ya. ya. Jadi kalau untuk laporan di Indonesia sih dalam 5 menit, coba bayangkan Dalam 5 menit 5 menit ada yang meninggal? di Indonesia untuk kasus- Karena TBC? Karena TBC. Kurang lebih 2 sampai 3 orang Indonesia meninggal karena TBC gitu. Ya, setiap 5 menitnya. Jadi bisa Berarti dibayangkan. penyakit yang mematikan. Mematikan kalau misalkan terlambat Terlambat, dengan ya. komplikasi ya. Artinya
kayak tadi dokter bilang bagus, penemuan dini itu penting banget untuk proses pengobatan, proses pencegahan penularan lagi dok penularan, betul. Berarti angka besar belum tentu artinya jelek, ada kerja pendeteksi dininya berjalan dengan baik dok ya. Oke. Pencegahannya seperti apa? Oke, pencegahannya untuk dalam lingkungan keluarga ya. Kalau misalkan kita memiliki keluarga kerabat gitu ya yang menderita TBC, ya tentunya sama-sama saling mengingatkan ya, selama masih daya penularannya cukup tinggi ya sama-sama kita menggunakan masker gitu ya, dalam bentuk apapun, yang sakit pakai, yang sehat pakai, seperti itu ya. Nah, karena ini sistem imun yang diserang gitu ya, kita kayak berperilaku hidup sehat, makan makanan yang bergizi, dengan makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga juga seperti itu ya. Pencegahan ya mungkin nanti ya, infonya sih 2029 akan ada vaksin. Cuman ini kan masih dalam penelitian. Ke belakang ini belum ada ya? Belum. TBC belum ada ya? Belum ada ya. Cuman ada yang BCG kan untuk bayi ketika baru lahir ya. Benar. Untuk orang dewasanya yang masih dalam tahap penelitian seperti itu. Mudah-mudahan bisa bisa mengurangi faktor risiko segala macam. Ya, infonya kita 2030 menuju 0 kasus ya, tapi rasanya susah. Sekarang 2025. Sedangkan setiap 2 menit, 5 menit ada 2 orang meninggal dok ya. Di Indonesia saja itu. Oke. Nah, apa tapi mitos nih. Karena TBC itu penyakit turunan. Bener nggak? Mitos nggak benar ya. Sebenarnya bukan begitu sih prinsipnya. Jadi saya sebagai pecontohan ya. Jadi kalau dalam satu keluarga, misal seorang ibu sakit TBC. Di dalam rumah itu ada suami, ada anak, ada ipar, ada orang tua, ada keluarga yang lain gitu ya. Kan prinsipnya penyakit ini kan menular. Jadi ketika nanti menularkan ke anak, menularkan ke suami dalam satu keluarga, seolah-olah itu dalam satu turunan, dikutuk gitu ya, bukan sebenarnya itu sebenarnya ditularkan dengan kontak serumah ya, kontak serumah yang intens ya. Berarti bukan karena turunannya, bukan karena DNA-nya, tapi karena penularannya dia, karena dokternya dia. Oke, sudah terjawab. Ada juga dok yang bilang begini, minum jamu, minum herbal pasti sembuh. Ada juga seperti apa itu masuk akal dok? Kalau itu mitos juga. Karena ini kan penyakit sudah dalam penelitian ya. Jadi ada antibiotik khusus yang memang harus antibiotik khusus ya. Yang obat TBC khusus ini. Lagi ya? Iya betul, khusus. Jadi tidak sembarang antibiotik khusus, obatnya obat paket seperti itu. Jadi kalau jamu herbal lebih ke daya tahan tubuhnya sebenarnya. Kalau herbal itu kan isinya kunyit, jahe, antibiotik alami ya kalau tradisional itu ya. Kalau untuk pengobatan sudah nggak bisa. Tidak bisa membunuh kuman. Betul. Baik, paham dok. Nah ini juga penting nih. Ada kadang statement tuh begini dok. Sudah pernah kena TBC, sembuh nih, wah aku aman nih, nggak akan kena lagi. Bener nggak? Oh enggak. Kemungkinan untuk menjadi kambuh itu bisa. Jadi ketika nanti misalkan sudah sembuh, kontak lagi dengan penderita yang lain beberapa tahun kemudian gitu ya, kontak lagi dengan teman yang TBC yang benar-benar sudah terkonfirmasi TBC, ya kemungkinan bisa istilahnya kena lagi. Ya. Artinya kena lagi karena tertular lagi dok ya? Tapi dari diri sendiri nggak bisa dok ya? Oh nggak bisa. Setelah dia sembuh udah mati total ya? Ya betul. Jadi ditularkan lagi sama sumber yang lain. Ya istilahnya nanti namanya TBC kambuh. Gitu. Berarti bukan yang kayak apa ya, selama ini aku udah biasa kena nih kayak COVID, nggak kena lagi dah, nggak seperti itu dok ya berarti ya? Tetap bisa tertular lagi ya? Karena kita punya istilah TBC kambuh gitu ya. Ini yang penting dok, apa namanya, TBC tadi dokter bilang kan pengobatannya jangka panjang, bener nggak? Sampai 6 bulan, kadang-kadang bisa ditambah lagi kan? Bisa tambah lagi. Nah kadang kan mindset di masyarakat, obat nih bahaya untuk ginjal, bahaya untuk hati. Habis itu apalagi jangka panjang nih, terus-terusan minum. Nah menurut dokter, keamanan dari obat TBC ini dan jangka panjang seperti apa? Untuk pasien, artinya pasien biar tahu nih aman atau bagaimana? Jadi tergantung kondisi, kita kembalikan lagi tergantung kondisi awal ya. Kalau misalkan pasien penderita TBC tersebut sudah ada dasar penyakit ginjal, gagal ginjal gitu ya. Tadi di awal ya. Jadi ketika ada gagal ginjal ya kita nggak bisa memilih obat yang sudah ada. Jadi harus menggunakan regimen khusus gitu ya. Jadi kita berusaha memberikan start pengobatan TBC itu harus mengetahui kondisi dasar dari pasien tersebut. Kalau usia muda kan
umumnya ya, umumnya kan tidak ada penyakit komorbid ya. paham. Jadi kita bisa memberikan obat sesuai dengan standar. Tapi kalau misalnya penyakit orang tua gitu ya, misalnya orang tua dengan penyakit komorbid, ada kok namanya istilah kita sebelum inisiasi pengobatan itu kita pemeriksaan laboratorium, gitu paham, ya. Berarti yang saya tangkap begini, apa namanya, pengobatan itu dilakukan sesuai dengan kondisi pasien. betul. Jadi aman, aman. Kita dokter juga memberikan terapi, lihat kondisi dasar pasien terlebih dahulu. Jadi pemakaian jangka panjang pasti dijamin betul, karena aman, jangka dok, panjang. Jadi kalau misalkan nanti ada keluhan, efek samping, nggak apa-apa, komunikasikan dengan dokter, dengan pemegang program TBC, jalin komunikasi yang baik. Jadi pemakaiannya lama ya harus komunikasi sering, betul, dok ya. Jangan sampai nanti komunikasi nggak baik, jadi menarik diri, ngambil obat. Tapi obat nggak diminum, percuma jadinya. Jadi kalau misalnya ada efek samping, tolong komunikasikan. Karena yang berisiko bukan diri sendiri, betul, termasuk keluarga. Iya betul. Kalau TBC seperti itu. Jadi itu harus penting-penting dipahami Sobat Ngopi. Sakit TBC itu bukan sakit kita sendiri. Iya betul. Berisiko juga untuk keluarga kita, dok ya. Sana yang kemungkinan tertular dengan cepat ya keluarga karena adanya kontak yang sangat intens. Betul. Dok, singkat, padat, jelas, dan sangat-sangat bermanfaat. Penjelasannya saya rasa sudah sangat-sangat gamblang. Bagian dari awal kita apa itu TBC, bagaimana dia menularkan, gejalanya, sampai pengobatan sudah kita bahas. Terima kasih banyak. Sekarang terakhir nih, saya minta sedikit statement dokter lah untuk masyarakat Jembrana tentang terutama tentang TBC ini seperti apa. Silakan. Baik, untuk masyarakat Jembrana, mari kita mensukseskan ya pemutusan rantai penularan kasus TBC. Misal kalau misalkan ada keluarga yang kira-kira batuk yang tidak biasa, tolong menghimbau keluarga terdekat untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena memang benar TBC ini tidak hanya untuk pengobatan diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan kita, ya seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih dokter, dan juga jangan lupa Sobat Ngopi, mungkin ada yang ingin ngopi ini membahas masalah-masalah kesehatan yang lain, bisa chat di kolom komentar, nanti kita coba carikan narasumber yang sesuai agar bisa memuaskan kehausan semua tahun dari ngopi. Oke, baik, sekali lagi Sobat Ngopi, selalu jaga kesehatan, kenali gejala penyakit, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Dan sekali lagi, Rumah Sakit Umum Negara siap melayani Anda dengan profesional dan sepenuh hati. Saya Frans, Dokter Kadek, dan tim undur diri. Sampai jumpa di episode Ngopi selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Demi Jembrana, pasti bisa.